Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada video saya kali ini saya akan mereview lagi sebuah printer keluaran dari Epson. Jadi ini adalah printernya dan tipe untuk printer ini adalah Epson EcoTank L5190. Ini adalah printer multifungsi ataupun printer all-in-one. Jadi kira-kira di sini apa-apa saja spesifikasi dan kelebihan dari printer Epson ini? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Baiklah, kita buka aja dulu printer Epsonnya, biar teman-teman itu bisa melihat langsung kira-kira seperti apa bentuk dari printer Epson EcoTank L5190 ini. Baiklah teman-teman, inilah bentuk dari printer Epson EcoTank L5190. Kemudian di sini kalau seandainya kita membeli printer Epson ini, itu di dalam kotaknya itu ada diberikan satu buah kabel power, kemudian satu buah kabel USB, ada juga kabel internetnya, dan di sini ada buku panduan untuk penggunaan printer Epsonnya, kemudian buku garansi, brosur, dan sebuah CD master untuk instalasi dari printer Epson ini. Kemudian di sini yang paling penting itu adalah tintanya ini. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu ada rencana untuk membeli printer merek Epson, di sini pesan saya kalau bisa teman-teman itu mengecek lebih dulu printer Epsonnya, terutama untuk masalah tinta originalnya. Karena kalau untuk printer Epson biasanya printernya itu dijual satu paket dengan tinta original bawaannya. Jadi teman-teman kalau membeli printer Epson itu tintanya itu tidak perlu lagi teman-teman itu membeli secara asing. Teman-teman itu langsung dapat dari bawaan printer waktu pas teman-teman beli. Jadi di sini teman-teman pastikan dulu printer Epsonnya itu ada bawaan tinta originalnya. Karena di sini yang kita takutkan ada pihak dari si penjual yang nakal. Di sini dia menjual printer Epsonnya itu, tapi di sini tinta originalnya itu tidak dikasih. Yang dikasih sama dia adalah tinta lain ataupun tinta yang bukan original dari Epson. Biasanya tujuan dari si penjual ini adalah biar harga jual dari printer Epson di tempat dia itu lebih murah daripada toko-toko lain yang menjual printer Epson. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman ada kejadian seperti itu, di sini pesan saya kalau bisa teman-teman jangan membeli printernya. Walaupun harga yang ditawarkan sama si penjual itu lebih miring dibandingkan harga-harga dari toko lain. Karena apa? Karena di sini kalau seandainya teman-teman membeli printer Epson, tapi teman-teman tidak menggunakan tinta yang original bawaan dari Epson, itu akan sangat beresiko untuk printer Epson yang teman-teman beli. Jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan masalah resiko kalau seandainya menggunakan printer Epson dengan tinta yang tidak original. Kalau seandainya teman-teman belum menonton videonya, teman-teman bisa menonton videonya di channel YouTube saya. Nanti teman-teman tonton, di situ saya jelaskan secara detail kira-kira apa-apa saja resikonya. Jadi di sini walaupun harganya itu mahal sedikit, ya mahalnya itu harga pasaran lah, harga sesuai dengan harga toko-toko yang lain. Menurut saya itu lebih bagus teman-teman itu membeli printer Epson yang memang paketan dengan tinta originalnya. Karena di sini walaupun nanti dari harganya teman-teman beli itu agak sedikit mahal, tapi dari perawatan ataupun dari penggunaan printer Epsonnya nanti teman-teman itu akan sangat diuntungkan. Karena teman-teman itu memilih untuk membeli printer Epsonnya itu menggunakan tinta original. Baiklah teman-teman, itu untuk masalah tintanya.
Kemudian di sini untuk spesifikasi dari printer Epson ini. Printer Epson ini adalah printer all-in-one ataupun printer multifungsi. Jadi printer Epson ini bisa kita pakai untuk mengeprint ataupun mencetak. Kemudian untuk copy data, scan data, dan printer Epson ini bisa juga digunakan buat nge-fax. Jadi printer Epson ini saya rasa secara fungsi sudah sangat komplit. Kemudian kelebihan lain dari printer Epson ini, printer Epson EcoTank L5190 ini sudah ada WiFi directnya. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu mau mencetak ataupun mau ngeprint menggunakan handphone yang teman-teman punya ataupun tablet ataupun juga menggunakan laptop ataupun PC. Di sini ada dua opsi yang bisa teman-teman gunakan dari printer ini. Yang pertama menggunakan bantuan kabel, yang kedua bisa menggunakan WiFi direct. Dan printer Epson ini sudah dilengkapi dengan ADF ataupun Auto Document Feeder. Ini di bagian atasnya. Jadi fungsi dari ADF-nya ini nanti teman-teman bisa gunakan ADF-nya ini untuk mengcopy data, untuk scan, dan untuk mengefek. Dan printer Epson ini bisa teman-teman gunakan untuk menycan ataupun untuk mengcopy data yang teman-teman punya dengan ukuran kertas F4. Tapi di sini kalau untuk menycan ukuran kertas F4 itu teman-teman harus menggunakan ADF-nya, tidak bisa menggunakan scanner. Tidak bisa menggunakan scanner yang ada di bawah ini. Ini adalah scanner dari printer Epson L5190 ini, dan untuk ukurannya itu hanya bisa teman-teman gunakan untuk ukuran A4. Sedangkan untuk teman-teman menggunakan kertas dengan ukuran F4, teman-teman itu harus menggunakan ADF-nya ini. Jadi itulah fungsi dari printer Epson ini. Kemudian untuk spesifikasi yang lain dari printer Epson ini, jadi pada bagian depan printer Epson ini sudah ada sebuah tampilan layar ataupun LCD. Walaupun ukuran dari LCD ini hanya 3,7 cm, tapi saya rasa ini sudah sangat membantu untuk kita memonitor kerja dari printer Epson ini. Kemudian ini adalah tombol on off-nya, kemudian ini tombol menunya, dan ini tombol untuk perintah kerja yang lainnya. Jadi di sini karena tombol perintah kerjanya itu sedikit agak banyak, nantinya printer Epson ini akan lebih mudah untuk kita gunakan. Kemudian printer Epson ini ada tombol angka di bagian ujungnya ini. Ini fungsinya pada waktu kita ingin menggunakan printer Epson ini untuk ngepack. Jadi printer Epson ini untuk mengepacknya itu bisa kita gunakan untuk ngepack hitam putih dan untuk yang warnanya. Baiklah, kemudian spesifikasi lain dari printer Epson ini sama seperti printer Epson EcoTank tipe yang lain. Itu posisi impulsnya itu sudah diletakkan pada bagian depan. Jadi di sini apa kira-kira tujuan Epson itu membuatkan printer ini impulsnya itu diposisikan pada bagian depan? Tujuannya adalah agar kita itu lebih mudah waktu pas mau melakukan pengisian ulang tinta, kemudian lebih gampang waktu pas kita itu mau mengecek jumlah tinta yang tersisa pada bagian tabung impulsnya. Jadi di sini saya rasa pihak Epsonnya memang sengaja membuat seperti ini. Tujuannya biar nantinya pengguna dari printer Epson itu lebih mudah dan lebih bisa mengontrol printer Epsonnya waktu digunakan. Kemudian di sini untuk spesifikasi yang lainnya, printer Epson ini untuk masalah kecepatan. Jadi kalau seandainya di sini kita menggunakan printer Epson ini untuk mencetak yang hitam ataupun hitam putih, di sini kecepatannya adalah 10 IPM. Kemudian kalau seandainya kita mau mencetak yang warna atau yang colornya, di sini kecepatan printer Epson ini adalah 5 IPM. Kemudian untuk masalah tintanya, untuk tinta hitamnya ini teman-teman itu bisa gunakan tinta ini untuk mencetak ataupun untuk mengeprint
hitam putih sebanyak 4.500 lembar. Kemudian untuk 3 warnanya ini teman-teman bisa gunakan untuk mencetak sebanyak 7.500 lembar. Jadi saya rasa ini memang benar-benar sangat hemat, dan memang dari pihak Epsonnya itu mengeluarkan printer Epson seri terbaru yang sudah ada tulisan EcoTank-nya itu memang keunggulannya salah satunya adalah masalah hemat tinta. Kemudian untuk masalah resolusi. Jadi printer Epson ini untuk mencetaknya itu resolusinya adalah 5760 kali 1400 dpi. Itu untuk mencetaknya. Kemudian untuk resolusi scan dan kopinya itu printer Epson ini punya resolusi 1200 kali 1200 dpi. Itu resolusi untuk menyekennya. Kemudian di sini untuk masalah ukuran printernya. Jadi printer Epson ini secara ukuran lebarnya printer Epson ini ukuran lebarnya hanya 37,5. Dan kemudian ukuran lebar ke belakangnya itu adalah 34,7. Dan untuk ukuran tinggi dari printer Epson ini hanya 23,7 cm. Dan saya rasa secara ukuran printer Epson ini memang dibuat sengaja sama pihak Epsonnya itu biar jangan banyak makan tempat. Mungkin tujuannya biar nanti kita itu lebih nyaman waktu menggunakan printer Epson ini. Kemudian untuk masalah berat. Jadi Epson ini kalau untuk beratnya itu hanya 5 kg. Jadi teman-teman bayangkan aja untuk sebuah printer all-in-one ataupun printer multifungsi, printer Epson ini bobotnya itu hanya 5 kg. Saya rasa tidak terlalu berat, dan seandainya kita mau memindah-mindahkan printer ini dari satu meja ke meja yang lain, saya rasa ini tidak jadi beban. Karena memang 5 kg itu saya rasa memang masih ukuran yang ringan untuk sebuah printer all-in-one. Baiklah teman-teman, itulah spesifikasi dari printer Epson EcoTank L5190 ini. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman itu mau menyeken ataupun mengcopy data-data yang teman-teman punya itu yang ukurannya F4. Jadi di sini saya akan jelaskan dulu biar nanti kalau seandainya teman-teman itu ada membeli printer Epson ini dan teman-teman gunakan itu printer Epsonnya itu tidak mudah rusak. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini mau menyeken ataupun mengcopy data-data yang ukuran kertasnya itu ukuran F4, teman-teman itu kan menggunakan ADF dari printer Epson ini. Di sini yang perlu teman-teman ingat, jangan sampai itu kertas dokumen yang teman-teman mau scan ataupun copy itu kertasnya itu dalam kondisi yang jelek, ataupun kertasnya itu ada robekan-robekan, atau juga bagian ujung-ujung dari kertasnya itu memang sudah tidak rapi ataupun sudah tergulung-gulung. Itu kalau bisa jangan teman-teman pakai. Kemudian jangan juga teman-teman itu menyeken ataupun mengcopy untuk data-data ataupun berkas yang teman-teman punya yang kertasnya itu sudah ditempelkan foto ataupun sudah ditempelkan materai. Dan jangan juga teman-teman gunakan untuk menyeken lembaran-lembaran kertas yang kertasnya itu sudah dilaminating ataupun sudah dipres. Karena di sini kalau seandainya teman-teman melakukan itu printer Epson yang teman-teman punya akan langsung bermasalah. Itu kalau seandainya sempat kertasnya itu tersangkut pada bagian roller penarik kertas dari ADF-nya ini, itu akan sangat fatal resikonya untuk printer Epson L5190 ini. Itu bisa-bisa gara-gara teman-teman itu melakukan kesalahan waktu menyeken ataupun mengcopy menggunakan ADF ini, itu printernya malah tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi di sini kalau seandainya berkas ataupun data-data teman-teman seperti yang saya bilang tadi, itu teman-teman bisa menyekennya menggunakan scanner flat dari printer Epson ini. Jadi di sini kalau seandainya kertasnya itu kurang bagus, kertasnya itu agak bergulung, ataupun sudah teman-teman tempelkan materai, tempelkan foto, ataupun juga sudah teman-teman press,
Kalau seandainya teman-teman itu menyekennya ataupun mengkopinya menggunakan scannernya ini, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan teman-teman gunakan ADF-nya ini. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya kertasnya itu tersangkut, itu akan beresiko fatal untuk printernya. Cuma kalau seandainya teman-teman itu menyeken menggunakan scanner flat ini, di sini kekurangannya itu hanya bisa untuk ukuran A4 ke bawah. Jadi baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat saya di sini untuk masalah printer Epson ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.